Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Harian Guru, channel seputar informasi tugas harian guru di Indonesia. Channel ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi TKSI. Apa sih aplikasi TKSI itu? Maka kita akan cekidot saja. Jadi TKSI adalah Tes Kebugaran Siswa Indonesia. Aplikasi TKSI ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang dimana tes kebugaran siswa Indonesia ini terdiri dari 5 fase. Jadi yang fase A itu SD kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6, fase D untuk siswa SMP kelas 7, 8, dan 9, dan fase F adalah siswa kelas 10, 11, dan 12. Dimana ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh, guru, dan ahli PJOK seluruh Indonesia. Nah, dimana kita pada awal tahun ajaran baru ini perlu dilakukan sebagai tes diagnosis kebugaran siswa ya. Jadi tes diagnosis awal tentang kebugaran siswa. Takutnya siswa ibu bapak ada hal kekurangan dalam fisik maupun dari ketahanan, kebugaran maupun apa itu tentang penyakit dalam yang dialami. Kita langsung saja. Ini adapun alamatnya adalah TKSI Kemendikbud Go ID. Kita klik ke beranda. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah tujuan yang diharapkan adalah supaya para guru PJOK, SD, SMP, SMA, SMK, Widya Suara, PJOK, dosen, praktisi, dan pelatih cabang olahraga mampu menggunakan instrumen TKSI dalam mengukur tes kebugaran peserta didik. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk tes pengukuran kebugaran publik peserta didik ataupun untuk mengukur atau untuk digunakan evaluasi dan di akhir pembelajaran Ibu Bapak. Manfaat dari TKSI ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi guru PJOK, SD, SMP, sampai dengan pelatih cabang olahraga, sampai dengan atlet profesional. Di dalam aplikasi ini ada beberapa menu. Menunya itu terdiri dari uji tes kebugaran ya. Nah, di sini kalau misalkan ibu bapak mengampu guru SD kelas 1, ibu bisa mengklik aplikasi fase A. Jadi di sini ada instrumennya. Ada tes kaku, tes besaki, tes latangkap, tes laboba. Jadi disesuaikan dengan perkembangan tubuh dan kebugaran siswa kelas 1. Kalau misalkan ibu bapak mengampu kelas 6, maka pilih fase C. Jadi instrumen tiap fase itu beda-beda. Untuk kelas 5 dan kelas 6 itu instrumennya kebugaran itu chill ball test, talk ball test, mop the ball test, shuttle run 8x10 meter test, 16 run test. Nah, bisa ibu explore sendiri ya. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan langsung, maka ibu harus punya daftar siswa. Jadi kita dibuat dulu daftar tesnya, jangan langsung diinput ya, tapi semua tes harus dijalani. Setelah ibu bapak mempunyai catatan hasil dari chill ball test sampai dengan 600 meter on test, maka langsung diinput. Jangan lupa juga tanggal lahir harus ada, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan harus disesuaikan. Karena setiap bentuk dan kondisi tubuh itu memiliki hasil yang berbeda-beda sesuai dengan kebugarannya anak masing-masing. Itu untuk yang fase C. Untuk fase, kita klik lagi ya. Untuk yang fase
SMP, maka instrumen kebugarannya beda lagi. Untuk siswa SMP, instrumen kebugarannya itu hand and eye coordination test, sit up test, standing board jump test. Kalau misalkan ibu bapak belum paham apa itu instrumennya, tinggal klik saja. Jadi di aplikasi ini dibikin sesimpel mungkin. Jadi di instrumen ini ada deskripsinya apa, tujuannya apa. Setiap instrumen kebugaran, tiap fase itu sudah dijelaskan di sini. Ada deskripsi, ada tujuannya, ada peralatan yang digunakan apa, prosedur pelaksananya bagaimana, alurnya bagaimana, cara memberi skor bagaimana, validitas dan reliabilitas tesnya bagaimana, norma tesnya bagaimana. Ya, jadi indikatornya ada di sini, kategori nilainya ada. Jenis apa? Instruksi instrumennya ada di sini di video langsung. Jadi lebih simpel. Oke, kita saksikan. Ini dibuat oleh pengembang aplikasi. Ini sih tutorial melakukan hand-eye koordinasi test. Nah, ini bisa digunakan di awal pembelajaran kelas. Ini tes koordinasi, hand-eye coordination test. Tes ini caranya kamu melempar bola menggunakan tangan kanan dan menangkap bola pantul menggunakan tangan kiri. Sebaliknya, jika kamu melempar bola menggunakan tangan kiri, maka kamu menangkapnya menggunakan tangan kanan. Kemudian arah melemparnya setinggi batas tanda yang sudah ada di sana. Oke? Posisi kamu dari tembok 2 meter dan kamu masih bisa bergerak ke kiri atau ke kanan saat menangkap bola. Oke? Sekarang kamu bisa mulai ambil bolanya. Oke, itu adalah salah satu tutorial melakukan gerakan hand coordination test. Jadi ibu bapak di sini tinggal mengaplikasikannya di awal pembelajaran. Oke, di sini menu tes kebugarannya pada menu aplikasi itu ada daya ledak, daya tahan otot, daya tahan jantung. Bisa ibu lakukan simulasinya kepada anak kita. Contoh daya tahan jantung paru. Nah, daya tahan jantung paru itu dapat dilakukan dengan melakukan gerakan lari 400 meter. Jalan atau lari sejauh 400 meter. Tes ini merupakan modifikasi dari tes kesegaran jasmani TKJI. Daya tahan kardiovaskular itu lari 400 meter. Kalau lari kardiovaskular itu bisa diterapkan pada rentang anak umur 10 sampai 12 tahun, ya. Terus di sini tes daya tahan tes lari 12 menit. Jadi selama 12 menit anak ini berapa kemampuan larinya? Tes 45 second jumping jack. Nah, di sini ada tes kebugaran lainnya ya. Kalau misalkan kita ingin ketepatan, mengukur kebugaran siswa tentang ketepatan, di sini ada tes ketepatan lemparan keranjang, tes akurasi ketepatan lempar, dan tes akurasi fit akurasi test. Oke, di situ ya. Di sini ada tes lainnya. Oke.
Kita simulasi ya, simulasi mengukur, kalau saya kan guru SD ya, kita akan mengambil menu tes itu fase kelas 5 kelas 6, fase C. Fase C saya sudah melakukan tes kepada anak sebanyak 6 instrumen. Nama anak Adi, tanggal lahir 20.05, tanggal lahirnya 2012. Tapi ibu bapak sudah melakukan tes ya, dan sudah punya catatannya. Jenis kelamin laki-laki, berat badan 32, 23, tinggi badan 67, 6,7 meter kilogram. Jilbal tesnya 23, jilbal tesnya 8, tok bolnya 8, modnya 7, satelnya ini 100 40 detik, ekonnya 12, bruntesnya 4 menit ya. Detiknya 23. Oke, kita submit ya. Jadi daya tahan mereka berapa? Oh, pakai koma ya, jangan pakai titik, pakai koma. Oke, kok 6 meter ya? 2 1,8 meter, 1,30 meter, tentang 50 43. Oke, kita submit. Nah, berarti Adi berat badan kurang. Ini kalau diisi sembarang ya, tapi ibu bapak harus diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sini hanya simulasi ya. Kalau misalkan ibu bapak dilakukan secara real dengan anak siswa didik, nanti di sini ada nilai dari kebugaran siswa ibu bapak. Nanti gini ya, terus. Oke, kita latihan. Oke, yang dapat ibu dilakukan latihan kepada siswa adalah 10 unsur kebugaran jasmani. Jadi yang kita latih ke siswa itu harus mengandung 10 unsur kebugaran jasmani. Yang satu adalah kekuatan, yang kedua daya tahan, yang keempat daya otot, kelima kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, reaksi. Nah, di sini ya salah satu pengembangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari siswa yang bermalas-malas dengan gadgetnya. Ya, sehingga karena usia siswa SD sampai SMA itu adalah usia paling bagus untuk mengembangkan kebugaran. Kalau tidak dikembangkan usia segitu, maka kesananya akan memiliki atau rentan terserang penyakit dan memiliki kebugaran yang lemah dan daya tahannya sangat lemah sekali ya. Nah, kalau tidak dikembangkan sekarang, kapan lagi gitu. Itu ibu bapak, aplikasi TKSI yang baru dirilis ini sekitar 6 bulan yang lalu. Mudah-mudahan ibu bapak dapat menerapkan di sekolah. Dan menurut info yang valid, nanti ada gebiar tes kebugaran siswa yang akan dilakukan oleh kementerian ya, bagian sub PPATK. Jadi itu ibu bapak, silahkan dicoba aplikasinya dengan alamat TKSI Kemendikbud.go.id. Silahkan mencoba pada awal pembelajaran tahun pembelajaran baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.